Assalamualaikum anak-anakku, kita berjumpa lagi melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu sekarang kita akan membicarakan mengenai momentum foton dan efek Compton. Momentum foton dan efek Compton. Kita lanjut. Sesuai disampaikan beberapa minggu lalu bahwa kompetensi dasar dari bahasan kita kali ini adalah kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup sifat radiasi, benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apa itu pengertian efek Compton ya? Efek Compton adalah peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Dan efek Compton ini diungkap oleh ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya, yang mana saat itu dia melakukan eksperimen penembakan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Ini hasil gambar percobaan dari efek Compton. Bisa kamu lihat di situ ya. Pada percobaan ini kita bisa melihat bahwa panjang gelombang foton datang itu lebih pendek daripada foton yang terhambur. Nah, kejadian ini merupakan suatu keanehan ya, di mana seharusnya panjang gelombang datang dan yang terhambur itu seharusnya sama. Di sini Compton beranggapan bahwa foton tersebut selain dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, juga dipandang sebagai bentuk materi. Nah, karena dia dipandang sebagai bentuk materi atau partikel, itulah yang dapat menjelaskan perubahan panjang gelombang foton tersebut, yang mana antara foton datang dengan foton terhambur panjang gelombangnya tidak sama, itu karena foton dianggap sebagai materi, sehingga foton mengalami momentum, yang mana kemudian berlakulah hukum kekekalan momentum yang berlaku pada foton. Nah, itu penjelasan ya hasil eksperimen yang dilakukan oleh Compton. Dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi, Compton berhasil membuktikan bahwa perubahan panjang foton yang terhambur, berarti setelah tumbukan, dengan panjang gelombang mula-mula sebelum tumbukan itu memenuhi persamaan sebagai berikut. Itu ya, yaitu berlaku perubahan panjang gelombang atau dalam hal ini lambda 2 dikurangi lambda 1 sama dengan H kali 1 min cos theta per M kali C. Dengan keterangan lambda 1 merupakan panjang gelombang sinar X atau foton sebelum tumbukan dalam satuan meter. Lambda 2 merupakan panjang gelombang sinar X setelah tumbukan dengan satuan meter juga. Dan H adalah konstanta Planck dengan nilai 6,625 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Dan M adalah massa diam elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Dan C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Theta adalah sudut hamburan sinar X terhadap arah pemula dalam satuan radian atau derajat. Yang perlu diingat ya, bahwa besaran H per MC itu sering disebut juga sebagai panjang gelombang Compton. Gimana anak-anak? Itu yang bisa kita pelajari hari ini terkait dengan efek Compton dan momentum ya. Selanjutnya saya beri tugasnya berupa soal. Soal itu silakan dikerjakan di buku latihan
dan nanti dikumpulkan via WA. Cukup difoto saja hasil pekerjaannya, hanya satu saja sebagai latihan saja, yaitu ini soalnya. Sebuah foton dengan panjang gelombang 0,4 nanometer menabrak sebuah elektron yang diam dan memantul kembali dengan sudut 150 derajat ke arah asalnya. Tentukan kecepatan dan panjang gelombang foton setelah tumbukan. Saya tunggu hasil pekerjaannya. Nanti jika ada permasalahan kita bahas kemudian. Baik. Terima kasih anak-anakku. Selamat mengerjakan dan sekali lagi terima kasih. Stay safe, stay healthy dan tetap berdoa. Keep praying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.